Saya berpendapat semua itu pilihannya. Satu-satunya strategi yang lahir di dalam negeri. Ya, kalau serius dan mengerjakan sesuai sistemnya. Uang datang terus, belum habis sudah datang lagi. Hidup nyaris tanpa beban, keluarga aman karena penghasilan bisa diwariskan. Maaf Pak Dokter, boleh Bapak ceritakan profil Bapak Dokter, mungkin siapa Bapak dan mengapa akhirnya mengerjakan bisnis MW? Kalau riwayat saya sih sama ya seperti kebanyakan orang ya. Saya anak nomor 2 dari 8 bersaudara. Ayah saya guru SGA ya atau SPG, yaitu pendidikan guru. Kemudian kalau ibu mantan guru SD. Sejak SD sampai SMA saya tinggal di Probolinggo. Kemudian kuliah kedokteran di UNER, lulus tahun 80. Saya dinas di Puskesmas Keret di Kabupaten Tuban dan kemudian di Montong ya. Setelah itu tahun 88 saya spesialisasi opsin di UNER, lulus tahun 92. Dinas di Pacitan ya, tahun 95 pindah ke Malang. Ya, dinasnya di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, tapi saya tinggal di Batu dan membangun rumah sakit bersalin di sana. Ya, sampai akhirnya saya berhenti praktek dan pensiun dini. Saya dengar Pak Dokter sudah mulai berbisnis sejak kecil. Ya, benar sekali ya. Kelas 3 saya jualan permen Hopies di sekolah ya, 3 SD. Kemudian membantu ibu yang jualan gorengan ya. Ibu jualan gorengannya di sekolah tempat bapak mengajar, yaitu di SPG atau SGA Probolinggo ya. Nah, saya dan saudara-saudara saya menjualkan gorengan itu di sekolah. Ada pembagian keuntungan gitu ya. Itu sampai kelas 6 SD. Nah, saat saya SMP, ibu sudah nggak jualan lagi ya, sehingga akhirnya saya cari ya kegiatan lagi, yaitu beternak ikan hias, ikan koki, ikan cupang, ikan melati dan lain-lain. Sampai SMA saya melakukan itu ya. Kemudian di kedokteran ya, bisnis saya ya memberi les, kemudian bertukang membuatkan meja belajar, rak buku untuk teman-teman yang kaya ya. Dan buatan saya nggak kalah sih sama tukang-tukang profesional ya. Jadi saya sejak SD sampai lulus kedokteran memang terus berbisnis. Maaf Dok, saya dengar selentingan selama di puskesmas, dokter tidak ambil gaji karena gajinya disumbangkan ke puskesmas. Apa benar gitu Dok? Saya pikir saat itu hal yang wajar ya. Puskesmas itu yang membangun adalah pihak desa. Perabotan nyaris nggak ada. Ya. Saya dokter pertama di sana. Ya. Gaji saya 28.000 sebulan tahun 80 itu ya. Sedangkan praktek dapat 1,5 jutaan ya. Pasien saya sehari 50 sampai 100 ya. Jadi lebih dari 50 kali gaji. Jadi selama 2 tahun ya gaji langsung saya berikan ke Pak Mantri di Puskesmas untuk membeli mebeler, peralatan macam-macam, mesin ketik dan lain-lain ya, karena tidak punya mesin ketik kita ya. Nah, sampai membayar tenaga honorer ya, dan itu berlangsung kurang lebih 2 tahun ya. Setelah itu ada biaya operasional untuk Puskesmas itu ya. Jadi sudah tidak perlu lagi uang dari saya. Dengan kondisi yang sudah sangat nyaman seperti itu, mengapa dokter bergabung ke MW? Saat itu saya merasa sudah kaya ya, kehidupan saya aman tentram. Tapi tahun 97 setelah klinik saya di Batu itu jadi, dalam waktu kurang dari 2 minggu saya dipertemukan dengan 3 janda dokter yang jualan door to door ya. Ada yang jual buku, yang pertama datang, yang kedua itu jualan asuransi, kemudian yang terakhir ibu-ibu sepuh banget itu mengkreditkan baju. Dan ketiganya sama alasannya, suami sudah meninggal dan anak-anak butuh uang. Di situ saya merasa shock ya. Kalau ketemu hanya dengan 1 orang janda gitu, mungkin saya biasa saja ya, itulah kehidupan, ada pasang surut. Tapi ini dalam waktu 2 minggu Bapak Ibu, saya bertemu 3 janda dokter. Pasti ada pesan dari langit untuk saya ya. Dan dalam waktu singkat saya paham pesannya apa, yaitu kamu sama dengan mereka, cuma belum terjadi aja gitu ya. Jadi waktu itu sebagai dokter kandungan saya berpenghasilan sangat besar Bapak Ibu. Kalau terjadi sesuatu dengan saya, istri saya Bupati, pasti tidak mungkin lah bisa menghasilkan sebesar saya. Jadi pasti akan seperti ibu-ibu tadi ya, harus turun ke jalan untuk berjualan, untuk bertahan hidup. Saya tidak mungkin mati tenang Bapak Ibu kalau mengetahui hal semacam itu terjadi pada orang yang sangat saya cintai seperti Bu Wati. Terus apa yang dokter lakukan? Ya mempelajari mengapa bisa begitu gitu ya. Saya mulai banyak membaca buku-buku keuangan, bisnis ya, seperti bukunya Robert Kiyosaki, Budhurst, Napoleon Hill dan lain-lainnya. Di sana saya baru tahu mengapa janda-janda dokter tadi harus turun ke jalan untuk jualan. Karena suaminya hanya mendapatkan penghasilan aktif. Begitu suaminya meninggal, ya selesai sudah, semuanya habis. Jadi saya harus mendapatkan backup income atau penghasilan tambahan berupa penghasilan pasif. Nah, di buku-buku itu juga dikatakan satu-satunya jalan keluar bagi orang seperti saya yang nggak bisa bisnis, nggak punya modal untuk bisa mendapatkan backup income adalah mengerjakan bisnis network marketing seperti MW ya. Dan saya terus terang benci sekali dengan yang namanya MW Bapak Ibu. Karena saat di Pacitan tahun 93 ada orang anggota MW datang ke rumah menawarkan sabun deterjen SA8 dari MW. Setelah promosi sabunnya, beliau mengajak saya untuk bisnis MW.
ya bisnis sabun itu ya. Saya marah sekali Bapak Ibu, merasa terhina saat itu ya. Karena saya nggak bisa membayangkan ya, saya sebagai dokter kandungan bawa deterjen masuk rumah orang seperti yang dia lakukan. Jadi saya memakai produk-produknya yang ditawarkan, semua yang ditawarkan kita beli gitu ya. Cuma 9 macam waktu itu. Karena memang bagus sekali ya, tapi saya benci dengan bisnisnya. Tetapi kok akhirnya dokter mengerjakan MW? Ya, itulah yang disebut sebagai misteri kehidupan ya. Kita tidak tahu akhirnya akan kemana. Mungkin karena benci itu ya, akhirnya MW melekat di bawah sadar saya. MW awal tahun 2003 saya diajak untuk belajar meditasi di Jakarta. Di sana saya diajari materialisasi, yaitu mewujudkan permintaan kita kepada Tuhan. Setelah itu saya melakukan materialisasi, minta penghasilan pasif karena itu yang betul-betul saya inginkan. Selama beberapa bulan saya Bapak Ibu, setiap minggu ya malam hari saya melakukan materialisasi. Akhirnya bosan, nggak nampak wujudnya ya, sebenarnya saya lupakan dan bekerja seperti biasa, tapi ya rupanya itu sudah terekam di bawah sadar saya gitu ya. Sehingga suatu saat Adi anak saya yang kuliah di Jakarta nelpon minta izin ikut MW ya, tentu saya dukung ya. Ikut bisnis jualan sabun door to door pasti baiklah untuk pengembangan Adi itu ya. Nah, kemudian saat liburan bulan Juli tahun 2003 itu Adi pulang dan mengajak saya untuk join MW ya. Saya join aja lah untuk mendukung bisnis Adi ya, sekaligus memang ya produknya ya saya butuh dengan produknya ya, yang dulu saya pakai 2 tahun ya, selama di Pacitan. Setelah pindah dari sana nggak bisa ketemu lagi dengan untuk beli produk gitu ya. Jadi awalnya dokter join hanya untuk memakai produknya. Bagaimana ceritanya kok akhirnya menjalankan MW? Setelah kembali ke Jakarta, Adi mengajak saya untuk hadir di sebuah seminar besar ya, mirip SIGD gitu ya sekarang ya. Saya sudah menolak berkali-kali itu, tapi Adi sangat konsisten untuk mengajak kami. Akhirnya kami ikut. Oktober 2003 di Jakarta, saya ingat betul. Dan di sanalah saya seperti katak dalam tempurung Bapak Ibu, yang dibuka tempurungnya. Apa yang saya pikirkan tentang MW itu salah semuanya ya. MW itu ternyata perusahaan yang sangat besar yang sudah beroperasi puluhan tahun ya, berdiri tahun 59 dan sudah mengubah kehidupan begitu banyak orang, bahkan sampai generasi ketiga ya. Dan saat itu Pak Aldi, seorang diamond, bertanya ke saya, Pak Sigit, berapa lama Pak Sigit menggantikan penghasilan dari profesi dengan penghasilan dari bisnis ini? Ya saya kaget ya, nggak percaya lah itu bisa ya. Jadi saya tanya, apa bisa Pak? Pak Aldi dengan tegas menjawab, bisa Pak, kalau Bapak mengerjakan dengan serius dan sesuai sistem, berapapun penghasilan Bapak sekarang, dalam 2-5 tahun akan lebih besar penghasilan yang dari MW. Wow, rasanya tuing gitu ya. Sekarang mau apa lagi sudah? Saya sudah lama butuh backup income, dan kemudian bisnis yang bisa mewujudkan itu muncul. Jadi akhirnya saya menekan ego saya, ya, nggak peduli lagi suka apa enggak, saya putuskan untuk menjalankan MW. Dan meskipun jatuh bangun, saya jalan saja terus ya. Setiap kali ingin berhenti, ya setiap minggu saya ingin berhenti Bapak Ibu ya. Saya lihat wajah Bupati, dan itu memberi saya tenaga ekstra untuk melanjutkan sedikit lagi gitu ya, sedikit lagi, terus seperti itu. Dan tahun 2005 saya bisa mencapai bonus yang lumayan besar dari MW, dan atas seizin Bupati, saya memutuskan untuk berhenti praktek dan pensiun dini. Dan sejak tahun 2006, saya nyaris tidak mengerjakan MW lagi ya. Sudah cukuplah penghasilan dari jaringan bisnis yang saya bangun selama 2 tahun itu ya. Tidak perlu dikembangkan lagi menurut saya. Kalau boleh tahu, berapa penghasilan dokter dari MW saat itu? Maaf ya, di MW itu ada kode etik yang melarang kita untuk pamer-pamer penghasilan ya. Kalau saya sendiri sih orangnya sederhana ya, semua orang tahu saya sederhana, Bupati juga orang sederhana. Yang penting bagi kami penghasilan itu cukup untuk hidup sehari-hari dengan standar kehidupan dokter kandungan, tentunya bisa rekreasi ke luar negeri setiap tahun, dan masih ada sisa untuk membuat hotel, beli apartemen, ternak, kebun sawit, dan lain-lain. Itu sih nggak sedikit dok, banyak banget. Bagaimana rasanya setelah freedom? Ya, freedom itu sesuatu yang berada di luar kotak berpikir saya dan hampir semua orang ya. Saya mengerjakan MW bukan untuk freedom, tapi untuk mendapatkan backup income, untuk mengamankan orang-orang yang saya cintai. Ternyata kebablasan ya, bahkan bisa menggantikan income utama saya gitu ya. Kita kan selama ini didoktrin untuk sekolah yang tinggi, nanti bisa bekerja dengan penghasilan yang besar dan menjadi kaya. Gitu ya. Menganggur itu tercela, pensiun itu artinya kiamat, semua berakhir, kan gitu doktrin kita ya. Dan Robert T. Kiyosaki mengatakan dengan cara itu tidak mungkin bisa kaya. Dan ternyata doktrin itu dibuat oleh orang kaya, para pemilik perusahaan, investor, dan lain-lain ya. Supaya apa? Supaya kita terus-menerus bekerja untuk mereka. Coba perhatikan ini ya, karyawan bekerja langsung pada mereka. Mereka juga bayar pajak ke negara. Kemudian dokter menjaga karyawan tetap sehat. Insinyur membuatkan rumah untuk karyawan, membuatkan jalan, membuatkan ini itu. Pedagang-pedagang melayani kebutuhan karyawan, dokter, insinyur, dan lain-lain. Muter-muter ya. Itu semuanya melayani orang kaya kan. Pegawai negeri juga gitu, pakai pajaknya orang kaya. Jadi uang yang kita peroleh dari orang kaya itu lewat
yang dibayarkan ke karyawannya dan pajak itu muter-muter di masyarakat untuk mereka bisa bertahan hidup. Kalau ada lebihnya, maka kelebihannya itu dikembalikan lagi kepada orang-orang kaya dengan cara beli mobil, beli motor, beli kulkas, beli rumah, beli ya apapun. Jadi uangnya itu ya balik lagi ngumpul ke mereka. Sedangkan kita ini ya mendapat kenyamanan yang ya relatif tentunya ya. Nah sekarang mengapa kita tidak menjadikan diri kita itu seperti mereka kaya ya? Doktrin ini Bapak Ibu mirip doktrin orang tua kita dulu ya. Mungkin saya tidak tahu. Saya dulu kalau di meja makan tuh nggak boleh makan bruto ayam. Itu bruto itu yang di ekor itu ya, katanya bisa pelupa ya. Ternyata bruto itu enak sekali Bapak Ibu, jadi tidak untuk anak-anak tapi untuk orang tuanya gitu. Nah setelah benar-benar freedom, wow rasanya luar biasa Bapak Ibu, nggak bisa saya gambarkan karena itu belum ada di pikiran bawah sadar sebagian besar orang. Jadi gambaran seperti apapun bisa salah persepsi gitu ya. Anak-anak saya nggak saya izinkan bekerja Bapak Ibu, bekerja dalam arti keluar rumah ya. Kami ngumpul saja bersama di rumah. Toh keluarga terpencar-pencar itu kan karena dalam rangka mencari nafkah. Kalau kita bisa mendatangkan uang ke rumah kita, ngapain juga harus terpisah-pisah gitu ya. Ketemunya hanya saat lebaran saja. Apalagi COVID gini nggak bisa ketemu gitu ya. Kan lebih baik kita fokus belajar mendatangkan uang ke rumah. Cukup 2-5 tahun aja untuk itu. Asal fokus gitu ya. Ya memang harus belajar karena kita tidak pernah dilatih untuk mendatangkan uang ke rumah. Yang dilatih adalah kita keluar rumah untuk mencari uang ya. Jadi nanti anak-anak kalau mereka sudah menikah ya kita tinggal cari tanah yang luas, bangun beberapa rumah di sana, masing-masing punya privasi. Tapi kalau mau ngumpul sih gampang ya, mau barbecue setiap hari boleh gitu ya. Wow, kehidupan yang luar biasa. Oh iya, bagaimana cara mengerjakan MW waktu itu? Ya berbeda dengan yang sekarang kita lakukan ya. Dulu saya mendatangi orang, janjian dulu, nelpon dulu, atau mengundang orang, biasanya bupati yang itu ya, karena saya tidak berani nelpon gitu ya. Ada caranya untuk membuat janji. Kemudian kita presentasi ke orang tadi, biasanya saya yang presentasi, dan diikuti melakukan follow up beberapa kali, mengunjungi rumahnya sampai dia join atau menolak. Secara statistik 10% pasti menolak. Siapapun yang mempresentasikan, 10% menerima siapapun yang mempresentasikan, dan yang 80% tergantung bagaimana follow up-nya. Memang pada akhirnya jauh lebih banyak yang menolak ya. Bahkan Bupati itu pernah diusir loh dari rumah seseorang ketika dia mendampingi seorang abu untuk tidak tahu presentasi atau follow up waktu itu ya. Dan saya sendiri Bapak Ibu hampir setiap minggu rasanya ingin berhenti ya. Tapi dorongan untuk mendapatkan penghasilan pasif demi melindungi Bupati kuat sekali. Setiap kali mau berhenti ya cukup melihat beliau, semangat saya sudah muncul lagi. Ya, benar kata Skipros ya. Ada dua cara mengatasi ketakutan kita. Yang pertama adalah lakukan saja. Nanti ketakutan itu akan pergi sendiri. Yang kedua adalah cinta. Melakukan sesuatu demi orang yang kita cintai itu akan menghilangkan semua ketakutan kita. Di buku itu juga dikatakan bahwa normal lah kalau kita ada pikiran-pikiran untuk berhenti dari sebuah proses perubahan dari miskin ke kaya dan lain-lain. Yang kemudian membedakan orang yang berhasil dengan orang yang gagal. Orang gagal benar-benar berhenti. Sedang yang sukses berhasil menemukan cara agar tidak jadi berhenti dan terus berproses sampai berhasil. Itu saja yang membedakan mereka yang gagal dan berhasil dalam bidang apapun, sesuatu yang merubah pola nasib kita ya. Bagaimana akhirnya dokter bisa membuat strategi dibaca menjalankan MW tanpa ketemu prospek, tanpa presentasi, tanpa keluar rumah, dan tanpa nelpon-nelpon, sehingga sekarang ini mengerjakan MW menjadi sangat mudah gitu loh. Setelah saya tidak pensiun dan tidak praktek, juga tidak mengembangkan MB lagi karena sudah capek presentasi dan lain-lainnya, akhirnya saya lebih sering tinggal di Lumajang Bapak Ibu. Di sana ada villa keluarga ya seluas hampir 1 hektar, dan di dekat situ setengah kilo dari situ ada sawah 5 hektar. Saya menghabiskan waktu di sana Bapak Ibu untuk berkebun, beternak, ya meneliti macam-macam pupuk dan lain-lain. Pokoknya penelitian banyak ya. Masuk ke dunia pertanian, akhirnya saya diangkat jadi penasehat di komunitas petani Jember yang diketuai Pak Kosin, karena villa saya itu berbatasan dengan Jember. Nah, di kelompok itu saya memberi bimbingan kecerdasan finansial dan menaikkan plafon rezeki mereka. Mungkin tadinya 15, 50 juta, kemudian 100 juta. Nah, kemudian grup yang disebut BTD itu, Building the Dream, itu meluas sampai keluar dari para petani. Lama-lama ada yang minta join MB. Tadinya saya tolak Bapak Ibu, karena saya sudah tidak mau membimbing. Saya katakan, enggak, sorry, saya tidak mau membimbing. Mereka tetap ngotot mau join. Ya udah, silakan, tapi saya tidak mau membimbing gitu ya. Karena kalau normalnya kan saya harus membimbing dia dengan cara presentasi di rumahnya dan lain-lain ya. Nah, beberapa orang nekat kemudian datang ke saya dan mengatakan, "Dok, ajaib dok, saya tidak presentasi, banyak yang menyatakan ikut MB." Oh iya, saya barulah
melihat LOS ya, line of sponsorship itu ya, ke MB. Ternyata Bapak Ibu dalam waktu 2 bulan ada 80 orang anggota baru di grup saya yang tanpa saya ikut campur mereka join. Padahal dulu Bapak Ibu untuk mendapatkan 80 orang itu saya butuh waktu jungkir balik presentasi selama 10 bulan. Sekarang nggak ngapa-ngapain, dalam 2 bulan bisa nambah 80 anggota. Nah, sejak itulah saya memutuskan untuk aktif lagi di MB yang tadinya saya namakan MSO, kemudian ganti nama jadi Debaca ya, singkatan Adi Bagus Caca, ketiga anak saya ya. Satu-satunya strategi yang lahir di dalam negeri Bapak Ibu. Ya, di MB itu ada kira-kira 9 strategi atau kelompok abu lah ya. Yang 8 itu dari luar negeri, hanya Debaca yang made in Indonesia. Kelebihan Debaca selain tanpa presentasi dan keluar rumah atau door to door, mungkin ada lagi dok? Tentunya ATBS ya, audio terapi bawah sadar, penghasilan pasif 100 juta sebulan yang perlu didengarkan 21 kali, itu kuncinya ya. Penyempurnaan dari materialisasi yang saya pelajari awal 2003 dulu ya. Maxwell Maltz mengatakan ya, sebagian besar kegagalan orang menjalankan bisnis network marketing karena nggak sesuai ya, antara bisnis yang memberi hasil besar dengan plafon rezeki kebanyakan orang. Ya, misal plafon rezekinya hanya 3 sampai 5 juta, sedangkan MB itu bisa memberi penghasilan nyaris tanpa batas Bapak Ibu. Ya, jadinya ya nggak klop. Awalnya pikiran sadarnya tertarik ya, tapi bawah sadarnya berontak, enggak, bukan ini, nggak cocok, itulah bawah sadar kita terus itu. Jadi meskipun pikiran sadarnya yakin MB bagus, tapi bawah sadar kita menginginkan kita tetap miskin, tetap nggak punya uang, supaya rajin bekerja, jadi nggak cocok itu MB gitu ya. Dan bawah sadar itu 9 kali lebih kuat dari pikiran sadar Bapak Ibu ya, jadi pikiran sadarnya pasti kalah lah ya. Baru ngajak 10-20 orang ditolak, sudah muntaber Bapak Ibu. Padahal saya dulu presentasi berhadapan muka itu dengan 43 kali ya ditolak itu, baru saya menyerah. Tapi akhirnya kan nggak jadi menyerah juga gitu ya. Jadi nyaris 100% penyebab kegagalan kita adalah ketidakserasian antara apa yang nantinya bisa diperoleh dari MB dengan batas-batas dari pola pikir kita sendiri. Nah, dengan ATBS, maka plafon rezekinya saya naikkan menjadi 100 juta sebulan. Dan kehidupan nyaman juga saya masukkan ya. Sehingga bawah sadar kita merasa bahwa MB lah jalan yang paling tepat. Asal ya orang itu bisa mempertahankan plafon rezekinya dengan cara ya secara mental dekat dengan para leader yang sudah berhasil ya, rutin ikut TED, training entrepreneur dasar, rutin ikut SIGD, seminar inspirasi kepemimpinan digital, atau mungkin pakai kaos bergambar leader ya, mungkin nanti kita akan buatkan seperti itu ya. Pokoknya gelibet saja lah dengan leader ya. Dan yang nggak kalah penting, ada pengorbanan dari kita, yaitu mau mengeluarkan sedikit uang dan sedikit waktu untuk membuktikan ke bawah sadar kita bahwa kita ini serius, supaya bawah sadar kita mendukung dan membuatnya jadi mekanisme sukses otomatis yang akan menuntun kita, bukan menjadi mekanisme gagal otomatis seperti yang sekarang sering terjadi. Maaf dok, maksudnya mengeluarkan sedikit uang dan sedikit waktu itu seperti apa atau bagaimana tuh? MB kan bisnis bersistem, dan Pak Aldi sejak awal mengatakan bahwa untuk berhasil di MB perlu serius dan mengerjakan sesuai sistemnya. Sistem di MB sederhana, kita belanja dan mengajak orang lain belanja, itu nggak boleh dibalik-balik gitu ya. Jadi kalau mau mendapatkan uang dari MB, mana kita pensiun nanti terus seperti saya dulu belasan tahun dapat uang dari MB, ya belanjalah sejak awal kita join. Artinya keluar uang kan. Kemudian ya sediakan waktu untuk mengerjakan bisnisnya, jangan mengerjakan hanya kalau sempat gitu ya. Oke, saya mengerti. Harus mengikuti sistemnya. Terakhir dok, apa pesan dokter kepada mereka yang di luar sana? Saya berpendapat semua itu pilihan ya, menjadi hak masing-masing dari kita untuk memilih bagaimana cara kita hidup. Tapi tidak demikian dengan keluarga yang menjadi tanggung jawab kita. Mereka nggak punya banyak pilihan, maka menjadi kewajiban kita ya untuk melindungi mereka dengan mendapatkan backup income, sehingga jika terjadi sesuatu dengan kita, mereka sudah aman. Pilihannya, apakah Anda mau menjadi penonton pengembangan luar biasa dari MB Strategi Debaca ini, atau Anda ikut bersama kami? Ya, itu semua pilihan Bapak Ibu. Jangan bergabung ke MB kecuali memang ingin mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Saya adalah masa depan Anda ya, saya sudah mengalaminya selama 16 tahun lebih dan hanya mengerjakan MB. Saya nggak mengerjakan bisnis networking yang lain. Dan ada ribuan orang yang seperti saya Bapak Ibu. Itu bisa menjadi bukti bahwa MB sangat bisa menjadi sandaran hidup keluarga kita. Uang datang terus, belum habis sudah datang lagi. Hidup nyaris tanpa beban, keluarga aman karena penghasilan bisa diwariskan. Oke, saya kira itu ya. Saya sudah panjang banget nih. Terima kasih atas kesempatan mewawancarai dokter kali ini. Terima kasih dok. Siap.